menyenangkan mukmin itu ibadah yang paling agung. Idkhal surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati seorang mukmin itu ibadah yang paling agung. Nah kalau mukmin yang lain disenangkan, itu pahalanya nggak bisa diukur. Apalagi kalau istri menyenangkan suami, apalagi kalau suami menyenangkan istri. Anehnya banyak istri yang pandai menyenangkan suami orang lain, dan banyak suami yang pandai menyenangkan istri orang lain, tapi tak pandai menyenangkan pasangannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Begitu pula anak yang terbaik adalah anak yang pandai menyenangkan orang tuanya. Kalau baru menyenangkan mukmin yang lain, itu pahalanya nggak bisa diukur. Lantas bagaimana kalau menyenangkan ayah dan ibunya? Tapi anehnya banyak atau tidak sedikit anak yang kalau menyenangkan bapaknya susah, nggak bisa. Menyenangkan ibunya susah, nggak bisa. Tapi kalau menyenangkan bapaknya orang lain, menyenangkan ibunya orang lain, kok mudahnya luar biasa. Itu aneh, putranya ajaib. Kalau bahasa gaulnya aneh bin ajaib, betul ya? Aneh bin ajaib itu berarti aneh, putranya ajaib. Ada pula orang tua, Masya Allah, kalau anaknya tetangga dikudang-kudang, lucu nih, Masya Allah, anak tetangga. Anaknya bosnya, Masya Allah, lucu nih, anaknya bosnya. Dipuja-puja, disayang-sayang, disanjung-sanjung. Anaknya sendiri ngaku pelakunya. Pelakunya ngaku, anaknya sendiri dibentak. Padahal ridhallah fi ridhal walidain wa suhdullah fi suhdil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, senangnya Allah bergantung senangnya orang tua, murkanya Allah juga bergantung murkanya orang tua. Ada ayah dan ibu orang tua nanya sama saya, Habib, gimana caranya biar anak saya jadi anak yang soleh, bukan anak yang salah? Anak yang soleh, bukan anak yang salah. Jawaban saya pertama kali, jadilah Anda bapak dan ibu yang soleh, bukan bapak dan ibu yang salah. Kadang-kadang bapak ibu ini ya Bu, mohon maaf ya Bu, boleh Bu saya jujur melihat fakta di masyarakat, boleh. Ada bapak itu melarang anaknya ngerokok, bagus atau nggak bagus? Bapak melarang anaknya ngerokok, bagus atau nggak bagus? Tapi sambil ngasih duit, tolong belikan bapak rokok. Ada enggak yang model begitu? Atau sambil ngerokok depan anaknya, dan kemudian kalimatnya, kamu belum cukup umur, atau ojo rusak kayak bapakmu. Tapi dipertontonkan di hadapan anaknya. Bagaimana anaknya bisa jadi nggak ngerokok kalau bapaknya semacam itu? Yang keren itu kisah pemabuk tapi ahli ke masjid, cuman nggak pernah sholat. Mesti bingung ya. Ada pemabuk itu setiap keluar dari rumah sarungan, baju takwa, kopiahan. Anaknya nanya, mau kemana Pak? Masjid. Betul, dia lewat depan masjid, sampingnya cakro. Di cakro itu dia mabuk. Pulang anaknya sudah tidur. Besoknya lagi anaknya nanya, mau kemana Pak? Masjid. Sehingga yang dilihat sama anak itu bapaknya sarungan, kupluan, baju takwa, ke masjid. Bapakku ahli masjid. Akhirnya anaknya pengen niru. Pak, mau ikut ke masjid. Bapaknya bingung. Karena bapaknya baik, aku nggak mau anakku jadi pemabuk. Aku nggak mau anakku melihat aku sebagai seorang pemabuk. Walaupun aku jelek, anakku harus lihat aku orang yang baik. Makanya dia macak dandannya, dandan wong soleh. Itu emang hatinya udah soleh ya, hatinya baik kan ya. Karena sayang sama anak. Akhirnya anaknya ngomong, Pak ikut ke masjid. Bapaknya dengan senang hati, siap nak.
Terus ya mikir, lah aku rata ning masjid. Begitu bapak tadi gandengan sama anaknya masuk masjid, sak masjid mesem, alhamdulillah sadar. Alhamdulillah sadar. Maghrib anaknya ngomong lagi, Pak ikut ke masjid. Akhirnya hari itu pray mendung. Hari itu libur mendung. Lah terus anaknya kok doyan ke masjid. Akhirnya bapaknya jadi ahli masjid. Karena apa? Niatnya dan sikapnya sudah benar. Alhamdulillah. Saya nggak mudeng loh mau ceramah apa. Pokoknya asal ngomong. Yang heran itu udah tahu orang mau ceramah apa nggak paham kok jenengan yang dengerkan dulu ya. Itu yang lebih menakjubkan. Alhamdulillah. Maka jadi orang tua yang manfaat buat anak, jadi anak yang manfaat buat orang tua, jadi istri yang manfaat buat suami, jadi suami yang manfaat buat istri, jadi tetangga yang manfaat buat tetangga yang lain. Seorang sufi, hamba Allah yang soleh. Ini susah ditiru, tapi mudah-mudahan kita bisa niru dalam bentuk yang lain. Minimal 0,00001%. Nawa itu niru. Ada seorang sufi rumahnya penuh tikus. Dik-dik. Nah, yang datang ke situ ya bingung. Kalau bahasa kita, Bib, Ustadz, Yai, Syekh, Guru, di rumah ini kok banyak tikus. Kenapa tidak diusir saja tikusnya? Kenapa enggak dibasmi tikusnya? Jawab tadi Pak Yai, Pak Habib, Pak Ustadz, Pak Syekh, Pak Guru tadi ya, jawab. Sepuronipun ingkang kathah. Nah nanti kalau tikusnya saya usir, larinya kemana? Lah ya keluar ke rumahnya orang lain. Lah wong saya di rumah saya aja ada tikus, saya nggak mau. Masa saya rela rumah muslim yang lain dimasuki tikus? Masya Allah. Ini la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sabda Nabi Muhammad SAW, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum kalian bisa apa yang kalian sukai, pengen saudara kalian dapat yang sama. Apa yang kalian gak suka, kalian pengen saudara kalian tidak mendapatkan hal tersebut. Jadi kalau ibu goreng tempe kelingan tonggo, yang di pojok sana doyan tempe, kirimi. Ini mukmin. Ibu kok nyambel terasi, ya kelingan tonggo yang di pojok sana. Jangan nggak doyan terasi dikasih. Oh yang doyan sambal terasi pojok sana, kelingan. Sana doyan sambal terasi, kirim ke sana. Tapi kalau ibu nyambel terasi, pas terasinya dibakar kelingan tonggo, wah itu nggak kuat bau terasi. Makanya sambil dikipasi, biar arahnya nggak kepada tonggo. Itu baru namanya mukmin. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi.